Video kali ini agak beda dari biasanya. Official film Netflix ini bakal dibagi dua bagian. Rekap alur cerita dari awal sampai akhir dan reviewnya. Tim spoiler silahkan bertahan. Yang nggak suka spoiler, ya udah skip aja. Langsung sampai ke menit reviewnya. Pastikan kuota kalian banyak, pastikan sabar mendengarkannya. Overdosis karena efek dengerin suara narator jadi tanggung jawab masing-masing. Welcome to Count Review, ini dia rekap dan review film The Old Guard. Let's just say we're very hard to kill. Film ini diawali perkenalan para prajurit immortal, Andy, Booker, Joe, dan Nikki di Maroko. Mereka pun bertemu sama James Copley di sebuah kafe. Menawarkan pekerjaan buat Andy dan pasukan abadinya buat ngebebasin Sandra di Sudan Selatan. Andy awalnya sempat menolak pekerjaan itu karena udah tahu lah resikonya bakal besar, tapi terpaksa mengiyakannya. Sesampainya di lokasi penyanderaan, mereka akhirnya sadar itu cuma jebakan. Tembakan bertubi-tubi akhirnya diterima Andy and the gang. Rupanya, si Copley tadi mau menjebak para prajurit immortal ini buat membenarkan kalau mereka berempat bukan manusia biasa. Dengan kata lain, mereka itu kebal dari kematian. Emang iya sih coy, ditembak sebanyak apapun tetap bikin mereka hidup dan sehat lagi. Copley pun berencana memanfaatkan keabadian orang-orang ini buat project science-nya. Dalih untuk membuat racikan formula untuk ngobatin penderita penyakit mematikan. Sementara itu di Afghanistan, sejumlah pasukan militer lagi mencari buronan teroris di permukiman warga. Di sana kita diperkenalkan sama karakter Niall Freeman, seorang prajurit wanita kulit hitam. Niall dan dua prajurit lainnya ternyata menemuin tempat sembunyi si teroris tersebut. Tapi disayangkan, Niall digorok pisau sama si buronan yang udah sempat ditembakinya. Jus buah naga pun melebar-lebar dari leher Niall. Udah jelas kan, kalau digorok leher, pastilah bikin tewas ketika. Dalam coy gorokannya. Pasukan tadi kembali lagi ke camp, dan ternyata Niall pun masih hidup. Bahkan sehat walafiat tanpa ada goresan luka, gorokan sama sekali. Untung belum sempat dikafani. Di lain tempat, di perjalanan di atas kereta, Andy and the gang yang lagi bobo siang di dalam gerbong tiba-tiba tersentak dari mimpi. Andy, Booker, Joe, dan Nikki mimpi yang sama. Seorang wanita yang punya keabadian seperti mereka berempat. Iya, yang dimaksud dari mimpi itu si Neil tadi. Andy yang tahu lokasi si Neil dari mimpi tadi bergegaslah mencari si doi. Kita berpindah ke London. James Copley akhirnya bertemu dengan entrepreneur muda bernama Merrick. Copley menunjukkan bukti nyata manusia abadi yang gak bisa mati dari rekaman yang dia dapat pas di Sudan itu. Tahu kalau si Merrick ini punya ketertarikan yang sama, meminta Copley mencari Andy and the gang buat diambil sampel DNA mereka. Mereka pun sepakat untuk kerja sama. Kita balik lagi ke camp Niall. Niall yang asik sit up tiba-tiba dapat kabar bakal dikirim lagi ke Jerman buat tes ulang. Iya, sebenarnya alasan aja sih buat tes ulang, padahal si Niall ini bakal dikurung. Niall yang lagi gundah gulana gula batu akhirnya ngambil handphone, duduk manis sambil dengerin musik. Di saat itu Andy tiba-tiba datang dong. Bertepatan pas dua prajurit lainnya mau ngejemput si Niall tadi. Prajurit tadi ditebas pakai tangan kosong Andy dan si Niall pun dibawa pergi. Niall yang sudah dibawa pergi Andy masih merasa kebingungan nih, berusaha bolak-balik mau kabur. Lagi-lagi mau nggak mau kan, baku hantam pun terjadi di antara mereka. Bahkan sampai di atas pesawat. Di atas pesawat itu, Niall dibikin patah tulang digebukin si Andy. Disitulah si Niall baru sadar dan percaya kalau emang dia punya kemampuan healing dari luka bahkan yang sampai hampir bikin dia tewas. Sesampainya di perbatasan Paris, Neil dan Andy bertemu tiga prajurit immortal lainnya. Udah capek kan mondar-mandir, saatnya bobok malam. Sayangnya, di tengah istirahat semuanya, bombardir dari pasukan utusan Copley dan Merrick datang. Joe dan Nikki diculik. Booker tiba-tiba jadi sundel bolong kena bom di perut. Sementara itu, Andy dan Neil yang pas kebetulan lagi di luar selamat dari serangan. Tahu kalau dua temannya diculik, Andy, Neil, dan Booker memutuskan menyelamatkan mereka berdua. Tapi sebelum itu, Andy, Neil, dan Booker ngungsi dulu nih ke sebuah tambang terbengkalai ribuan tahun lamanya. Di sana mereka pun istirahat, sementara Andy pergi ke drugstore buat nyari obat luka. Iya, Andy yang semulanya abadi bebas dari luka, ternyata dia sudah tidak lagi abadi. Luka tusukan pas baku hantam di gereja tetap bikin lukanya parah. Copley yang awalnya memang mau bekerja sama Merrick buat sains doang ternyata berbuntut panjang.
Merrick yang maruk nih sama proyeknya, ujung-ujungnya malah nyiksa habis-habisan Joe dan Nikki, yang pas kebetulan sudah diculik. Copley yang ngerasa itu salah, mulai dah galau. Beberapa waktu setelahnya, di rumahnya si Copley, Andy dan Booker datang nih. Maksud hati mau nanya, kawan-kawannya ada di mana? Permisi bang, ada nampak kawan kami. Copley pun bilang, Mereka dibawa ke lab sama si Merrick. sayangnya ternyata si Booker berkhianat. Si Kima ini kerjasama sama si Copley. Katanya sih supaya mengakhiri keabadian mereka semua, biar kayak manusia biasa, tetap menua, tetap sakit, tetap mati. Andy ditembaklah sama si Booker. Dikira luka tembaknya bakal sembuh, ternyata enggak. Nah, si Booker pun akhirnya sadar, teman sejawatnya itu ternyata nggak abadi lagi. Cemaslah si goblok ini. Pas lagi bantuin nutupin luka tembak tadi, pasukan si Merrick datang. Ya udah deh, Andy dan Booker ikutan dibawa ke lab dan reunian lagi sama Joe dan Nikki. Sementara itu, Neil yang tahu teman-teman barunya itu dibawa buat penelitian sama si Merrick pun pergi menyelamatkan mereka. Dibantu Copley yang ternyata udah insaf nih dari perbuatannya, di sana adegan penyelamatan yang heroik pun terjadi. Melalui proses yang sedikit dramatis, akhirnya misi penyelamatan itu pun berhasil. Merrick yang saat itu dikira kabur akhirnya ditebas pakai kapak tua Andy. Merrick yang hampir meregang nyawa bikin si Neil makin gila dong. Neil ngedorong si Merrick dari atas gedung sampai bener-bener mampus di bawah. Dan selesai. Belum deh. Setelah kejadian itu semua, mereka pun akhirnya sepakat untuk meninggalkan Booker. Booker dikeluarkan dari gengnya si Andy gara-gara sudah berkhianat. Dan mereka pun bekerja sama Copley sebagai fasilitator mereka. Setelah perpisahan Booker sama prajurit Immortal itu, Doi mulai kayak orang stres lah. Di balik sebuah rumah, Booker bertemu dengan seorang wanita. Wow, ya wanita itu Queen, rekan seperjuangan Andy dulu. Dan sekian. We do have purpose. Oke, sekarang kita masuk ke review film ini. Masih ingat sama Extraction kemarin? Ya, ini versi lebih childish-nya. Menawarkan premis yang sederhana. Cara pengemasan storyline-nya juga sama sederhananya. Aksi combat yang terbilang beres parah, tapi sayang harus ketutup sama kualitas scoring dan produksi sinematik yang sangat terasa kurang. Film garapan Gina Prince Bythewood ini kurang peka soal aspek produksi yang tadi kusampaikan. Berbanding terbalik nih dengan pengenalan dan pengembangan tokoh karakternya. Even itu Charlize Theron, Kiki Lane dengan perannya sebagai Niall atau peran lainnya, semua berada dalam arahan yang tepat. Background karakternya jelas, nggak ada miss. Kita benar-benar dimanjakan dengan flashback story dan traumatik dari para prajurit Immortal tersebut. Cuma, emang masih jadi pertanyaan besar sampai detik ini. Dari mana asal gift atau kemampuan healing mereka tersebut? By the way, The Old Guard ini diadaptasi dari novel graphic atau komik dengan judul yang sama. Emang menawarkan experience yang beda. The Old Guard secara gamblang menjabarkan bahwa film ini anti-feminisme, rasisme, sampai menampilkan gay romance dari karakter Joe dan Nikki. Semua dikemas dengan porsi yang tidak berlebihan, simpelnya ada premis lain di balik premis utamanya. The Old Guard emang tidak semegah Extraction dan juga belum berada di level sadisnya di Expendables, tapi tetap sangat layak buat ditonton, apalagi yang hobi nonton film action kayak gini. Oh iya, The Old Guard bakal ada sequelnya, dan film ini bisa kalian tonton di Netflix atau pakai jalur orang dalam. Silahkan ditonton. Ya kawan, itu dia review singkatku untuk film The Old Guard. Terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like ya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.